melihat sisi baiknya bahwa untuk kalian yang sudah melakukan hal-hal dosa dengan pasangan Anda, ya adik-adik ya, atau orang-orang yang selingkuh ya, kalau suami atau istrinya orang selingkuh hamilnya sama orang lain dan suaminya nggak tahu, itu banyak kali kejadian seperti itu. Kalau dites DNA, saya berani jamin deh. Kehadiran DJ Panda di podcast Denny Sumargo menjadi momen yang penuh kejujuran dan penyesalan. Di tengah panasnya sorotan publik akibat kasus kehamilan Erika Carlina, DJ Panda belak-belakan mengaku mengalami tekanan psikologis yang sangat berat. Ia mengatakan bahwa mentalnya benar-benar terguncang setelah rumor dan tudingan soal keterlibatannya dalam kehamilan Erika mencuat. Hampir semua pekerjaannya di-cancel. Kondisi itu membuat karirnya sebagai DJ nyaris hancur dalam sekejap. Ia mengaku hidup dalam tekanan, dihujat netizen yang budiman hingga tidak tahu harus bersandar pada siapa lagi. Bahkan ia sempat kehilangan arah dan mempertanyakan dirinya sendiri. Namun, di balik pengakuan itu, DJ Panda tidak sepenuhnya membela diri. Ia mengaku sadar akan kesalahan masa lalunya dan menyebut bahwa ini adalah konsekuensi yang harus diterima. Ia juga menyinggung bahwa tindakan-tindakannya yang tidak dewasa membuat hubungannya dengan Erika Carlina memburuk, hingga akhirnya berujung pada pelaporan ke pihak kepolisian. Meski kini karirnya berada di ujung tanduk, DJ Panda menegaskan keinginannya untuk bertanggung jawab. Ia berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, bukan hanya untuk Erika, tapi juga untuk anak yang dikandungnya. Dalam podcast tersebut, Denny Sumargo hanya bertugas sebagai pendengar, tidak membenarkan atau membela. Ia ingin masyarakat melihat bagaimana seseorang bisa jatuh sedalam itu karena kesalahan sendiri, dan bagaimana memilih untuk bertanggung jawab adalah jalan satu-satunya yang tersisa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari podcastnya Om Denny Sumargo yang baru dan dalam durasi 40,20 detik 40 menit 20 detik ya. Pelajaran yang bisa gua ambil dan gua dapat itu cuman di sini. Menit pas mau closing. Itu doang. Berita yang lagi rame banget di sekarang banget ini ya. Yang lagi rame itu Erika, kemudian DJ Panda dan Brevi. Ini bener-bener apa ya, jadi hikmah buat kita semua teman-teman, bahwasanya media sosial itu luar biasa. Kalau kita yang namanya orang jelek, orang jahat, itu sampai kapanpun dia tidak ada baiknya. Ini bukti dari orang yang tadinya meremehkan media sosial, yang katanya di live streamingnya DJ Panda itu pernah bilang, dia ngomong ya viral silahkan, jelek urusannya terakhiran. Nah, dia bener-bener sekarang ngalamin ternyata media sosial sejahat ini ya. Makanya ini jadi pelajaran buat kita semua teman-teman ya, bahwasanya media sosial tuh ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun kita punya permasalahan dengan seseorang, netizen sekarang itu nggak tolol. Netizen juga ya orang-orang yang intelektual. Jadi kalau kalian lihat attitude-nya nggak ada, ya udah hancur. Urusan rezeki, saya mau orang kaya 7 turunan nggak habis tuh. Nyatanya ya, kalau orang udah nggak punya duit, udah nggak punya, karirnya hancur, mau jadi apa? Ya bingung semuanya. Nah, tapi kalau saya lihat di podcastnya Denny Sumargo, kemudian saya pernah lihat di FYP-nya juga, bahwasanya DJ Panda udah telepon ke Brevi, udah minta maaf. Dan Bang Brevi itu keren banget ya, karena apa? Vicong ya. Nah, Bang Vicong tuh keren banget karena apa ya? Dia bener-bener dewasa banget. Dia walaupun apa ya, dia katanya saya akan memulai game ini dan belum selesai, dan dia akhirnya minta memaafkan si kesalahan DJ Panda. Itu keren. Dan kalau memang Erika itu ya berat ya, karena dia kan pelaku utamanya ya, karena dia juga belum selesai dengan permasalahannya. Walaupun dia oke lah sudah memaafkan Bang DJ Panda, tapi dalam lubuk hatinya kan ya gimana ya, namanya seorang naluri seorang ibu ya, mungkin ya
sulit dan lama, mungkin seandainya bisa pun hanya lisannya saja, hatinya juga sulit. Menurut kalian ini gimana teman-teman? DJ Panda, Brevi, dan Erika ini endingnya seperti apa? Coba komen teman-teman. Panda, Erika, Natali, dan orang-orang sekitar mereka ya. Kemarin tuh sudah lihat konfirmasinya Panda juga di podcastnya Densu ya. Kasihan juga sih ya, dia jadi stres dan lain-lain. Dan dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, meminta maaf, atau bahkan pun kalau memang harus ke jalur hukum dan konsekuensinya pun dia jalanin ya. Menurut saya itu harus diapresiasi, Walaupun prosesnya harus kehilangan job dulu, dihujat netizen dulu karena petentang-petentengnya dia gitu kan. Termasuk Natali Horser yang petentang-petenteng sampai ngacungin dari tengah yang meludah sampai segitunya gitu. Oke, itu kita sisihkan. Yang penting sekarang diminta maafnya ya. Sudah minta maaf, sudah mau mengaku kesalahannya, sudah mau menerima konsekuensinya gitu ya. Kalau saya pribadi, saya respect dengan hal itu. Nah, untuk netizen lain atau komentator lain yang bilang kenapa menormalisasi kehamilan atau pergaulan bebas dan lain-lain. Kalau saya punya point of view sendiri ya. Jadi gini, boleh kalian mencela-cela untuk Erika di podcast itu mencela-cela, menggarisbawahi kenapa menormalisasi atau itu bikin orang-orang itu berpikir kalau boleh dong hamil, nanti juga netizen maafin gue atau masyarakat atau society nanti bisa maafin gue. Tetapi kenapa lupa atas apa yang dilakukan oleh Erika ya? Kenapa? Karena banyak sekali, berkali-kali saya bilang anak SMP, anak SMA banyak sekali yang hamil orang tuanya nggak tahu. Kenapa itu digugurkan? Contohnya, mohon maaf ya Nikita Mirzani kalau kalau ini sampai video ini di kamu gitu ya, bukan maksudnya untuk menyindir atau menyenggol, tapi sebagai contoh saja ya, kayak Loli, bukan Laura ya, Loli waktu dia Loli, dia hamil. Dia pergi ke seseorang untuk menggugurkan kandungan. Nah, itu adalah sesuatu yang juga harus dilihat dan digarisbawahi waktu Erika Carlina speak up di Deddy Corbuzier. Kamu jangan cuma bilang, apaan sih ini malah menormalisasi, ini malah ini. Kamu melihat hal ini dari sisi negatifnya terus gitu ya. Kalau selalu saya bilang, saya respect dan saya angkat topi dengan keberanian Erika, yaitu speak up. Of course pasti ada yang pro and cons ya, itu udah pasti gitu. Dan kedua, saya justru juga melihat sisi baiknya bahwa untuk kalian yang sudah melakukan hal-hal dosa dengan pasangan Anda, ya adik-adik ya, atau orang-orang yang selingkuh ya, kalau suami atau istrinya orang selingkuh hamilnya sama orang lain dan suaminya nggak tahu, itu banyak kali kejadian seperti itu. Dan kalau dites DNA, saya berani jamin deh gitu, karena saya menyaksikan beberapa orang yang ini kan suaminya si ini, ini kan ketemu jalan sini sama sini, tapi kan itu tidak lumrah, tetapi tidak dilumrahkan gitu, dan banyak terjadi gitu. Kita nggak usah sok-sok suci atas hal tersebut gitu ya, macam-macam menormalisasi hamil di luar nikah. Kenapa kalian juga tidak melihat dampak bahwa kalau saya sudah salah, saya wajib dan patut untuk dihujat atau social efek lah ya, maksudnya untuk hujatan sosial gitu. Dan Erika Carlina kenapa nggak dilihat kalau dilihat misalnya menormalisasi juga untuk jangan menggugurkan kandungan gitu kan udah dosa tuh anak gitu. Jadi jangan dosa tuh anak, jangan dinormalisasi juga untuk kalau mereka menggugurkan kandungan gitu. Jadi kan nggak balance. Jadi harus dibalance dari beberapa point of view gitu, sebagai Erika Carlina, sebagai Panda, sebagai dan lain-lain. Saya nggak pernah melihat hal-hal yang terus dilihat dari sisi negatifnya gitu ya. Of course negatifnya itu ada, tetapi ada juga dong positifnya gitu ya. Jadi menurut saya dari semua permasalahan ini ya, titik merahnya sekarang sudah kelihatan. Panda sudah minta maaf, Natali minta maaf, orang tuanya Panda sudah menunjukkan itikat baiknya mendatangi Erika lagi. Lalu Erika yang sakit hati belum bisa menerima, manusia dong kalau belum bisa memaafkan, karena hal itu apalagi untuk orang hamil ya, itu sangat-sangat sensitif. Dan untuk Brevi yang sudah berkomunikasi, membuka pintu komunikasi sama Panda minta maaf, Brevi memaafkan, tetapi hukum tetap berjalan, itu kan suka-suka Erika dong gitu kan. Sebagai pribadi masing-masing kita nggak bisa atur gitu. Jadi kalau menurut saya, untuk orang-orang yang kemarin ngecam si Erika Carlina karena nggak tahu malu apa segala macam, Anda berpikir juga justru Erika Carlina itu juga mengkampanyekan secara nggak langsung mengkampanyekan lo tanggung jawab, lo sebagai orang yang sudah menjadikan itu sesuatu ada hidup di tubuhmu gitu ya, tanggung jawab, jangan dibuang-dibuang. Saya yakin sekali anak-anak SMP SMA banyak sekali yang sudah membuang janin tetapi orang tuanya nggak tahu gitu. Makanya dari itu mari ya kita melihat ke masing-masing dari point of view ya, dari segi A, B, C, D, positif, negatif dan apa-apanya gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau jadi netizen, banyak netizen yang nggak mau tahu gitu, banyak juga netizen yang pandai, cerdas, dan juga banyak juga yang influencer yang sudah banyak sekali, lihat banget, saya lihat itu banyak yang kenapa normalisasi. Oke, kenapa kalian juga nggak lihat di sisi baiknya, bahwa itu juga kalau lu udah hamil begitu, lu jangan bunuh itu anak lu gitu kan. Jadi di situ cuma mau bilang itu aja. Semoga masalah ini cepat selesai ke arah yang positif, nggak ada lagi ribet-ribet, bayinya lahir sehat selamat, ibunya juga gitu ya, dan Pandanya semoga sanksi sosialnya juga segera dimaafkan oleh netizen atau tempat kerjanya dia, supaya dapat kerjaan lagi dan bisa mensupport juga, bantu Erika untuk anaknya, walaupun Erika sakit hati nggak mau dan nggak butuh ya. Saya yakin Panda juga mau bantu gitu ya, mau info di kehidupan anaknya tersebut gitu ya. Oke deh, kayaknya kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Masih ada kasus lain yang Nikita Mirzani, di mana Dr. Reza Gadis juga seharusnya diperiksa karena dia mengedarkan atau menjual atau melabeli produk yang belum
izinnya ada, tapi si beliaunya ini masih belum diperiksa ya gitu, karena pengalaman bahwa walaupun salah atau tidaknya itu tetap harus diperiksa di BAP. Dan BPOM kenapa ini sudah tahu kok masih belum ada langkah-langkah selanjutnya gitu ya. Jadi ya kalau memang dia merasa tidak bersalah, kenapa dia mau ngasih duit ke Nikita gitu aja sih ya. Jadi masih banyak lagi nih, belum donatnya Pinkan yang mau buka gerai bulan depan itu sampai 100 gerai gitu kan, masih banyak. Aduh, ini saya tante netizen yang suka komen gitu ya, ini masih banyak PR-nya. Oke, mau mandi dulu, mandi. Kasus Erika ini bener-bener bikin netizen sibuk, tau nggak? Dari DJ Panda yang sengak so iye, terus tiba-tiba klarifikasi, udah gitu klarifikasinya ngablu, ngasal, ngomongnya nggak jelas, kayak orang lagi high. Udah gitu ada parodi hamil tapi ngakunya nggak tahu, terus posisi CCTV lupa diedit, tanggalnya blunder, hapus. Aduh, banyak banget yang diurusin. Gue sebagai content creator julid, gue juga bingung mau julitin yang mana. Semuanya blow on, PA, klarifikasi nggak ada yang benar. Minimal gitu, kalau mau klarifikasi mikir dulu apa, mikir dikit sebelum live. Oh, kalau gue ditanya ini sama netizen, gue klarifikasinya kayak gini. Minimal mikir dulu, klarifikasinya nggak nyambung, klarifikasinya blunder, malah bikin lu makin on. Ngakunya nggak pernah ketemu, pertama kali ketemu bikin konten kayak gitu, tapi dia datang ke rumah lu langsung petenteng. Gue tahu sih itu orang emang rada sinting, rada sengak. Cuma kayak orang sehat, orang berakal mana yang masuk ke rumah orang langsung duduk di meja makan? Nggak ada anjir. Udah gitu si Cina blow on itu ya, kata gue, lu sekarang buka toko aja anjir. Lu buka toko sembako, kalau nggak lu buka toko bangunan, nggak usah lagi nge-DJ anjing. Udah nggak ada job lu, di mana-mana di cancel. Mana kemarin kata lu bagus, makin banyak huru hara makin banyak job. Ini namanya engagement tai, engagement buruk, engagement jelek. Brand juga nggak mau. Lu kira brand dongo? Hah, mau endorse orang kayak lu? Lu jangan ngimpi, gila.